Hi guys, I'm your friend Giselle, the friend that will help you to grow and be more happy. Oke, hari ini kita bakal membicarakan mengenai who am I? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan dasar yang kalian tanyakan ya ke orang-orang yang baru kalian kenal. Kayak misalnya nih kalian ketemu orang baru, kalian nanyain kan, kamu tuh siapa sih? Nama kamu tuh siapa ya? Kabar kamu hari ini gimana? Atau enggak, misalnya kayak kamu nanyain hal-hal yang kayak hobi kamu apa nih? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kesibukannya lagi apa aja? Kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya hal-hal dasar yang kalian tanyain ke orang-orang yang baru kalian kenal. Setelah itu, hubungan kalian akan berlanjut ke arah yang lebih dalam lagi, yaitu pertemanan. Dalam pertemanan ini, biasanya tuh kalian mulai bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Dan dalam pertemanan ini juga kalian mengamati mereka. Nah, proses mengamati ini tuh sangat krusial. Karena dalam mengamati ini kalian tuh tahu hal-hal yang tidak dibicarakan oleh orang tersebut pada saat dia mengenalkan dirinya. Kayak misalnya, sikap, perilaku, personality. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak dibicarakan yang biasanya kalian temukan dalam proses mengamati ini. Dalam proses mengamati ini, biasanya kalian tuh tahu mengenai sikapnya dia, pribadinya dia, personalitinya dia, perilakunya dia, tipe orangnya kayak gimana, kayak gitu, ya kan? Nah, balik lagi nih ke topik kita yang tadi kita bicarakan, who am I? Berarti diri sendiri dong. Bagaimana kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut itu ditanyakan ke diri sendiri? Itu pasti bakal membingungkan banget kan ya, karena banyak banget orang-orang yang kadang tuh bingung mendeskripsikan dirinya aja pada saat ada orang yang nanya kayak, oh coba deskripsikan diri kamu, bagaimana sih kamu orangnya, kamu tuh sukanya apa, kamu orangnya gimana menghadapi hal ini, kayak gitu. Pasti bingung kan jawabnya. Biasanya nih orang-orang yang bingung itu adalah mereka yang tidak mengenal dirinya mereka sendiri. Nah, mengenal diri kita sendiri itu maksudnya apa sih? Mengenal diri kita sendiri itu adalah mengenal diri kita secara lebih dalam, personality kita, kelebihan dan kekurangan kita, serta mengenal bagaimana cara kita bereaksi kepada hal tertentu. Dalam proses ini, biasanya juga kita melakukan yang namanya proses mengamati diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita susah ya untuk melakukan ini. Karena kenapa? Karena kita biasanya sudah antipati duluan nih sama diri kita. Kayak misalnya nih aku udah benci sama diri aku. Ternyatanya apa yang aku pengenkan terjadi ke diri aku gak sesuai dengan ekspektasi aku. Misalnya kalian pengennya dapat nilai 100, tapi ternyatanya kalian cuma bisa dapat 80. Akhirnya kalian kecewa nih sama diri kalian. Akhirnya kalian ngatain diri kalian bodoh. Kalian ngatain diri kalian gak becus. Usahanya gak sesuai, gak teliti, gak pinter, kayak gitu. Ini namanya adalah emosi negatif. Dan yang kalian lakukan ke diri kalian sendiri dengan ngatain diri kalian bodoh, terus gak becus, itu adalah namanya negative self-talk. Pertama, emosi negatif itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Karena emosi negatif itu tuh adalah sesuatu yang normal kita rasakan pada saat kita mengalami kegagalan. Itu adalah hal yang normal, ya kan? Sedangkan negatif self-talk ini adalah sesuatu yang mestinya kita tidak lakukan kepada diri kita sendiri, gitu. Tidak apa-apa, kadang kita tuh gagal dan kita juga manusia. Nah, bagaimana nih untuk menghadapi hal-hal ini agar kita bisa menerima diri kita? Menurut aku, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memaafkan diri sendiri dan menyadari kalau kita tuh manusia biasa. Memaafkan dan menerima. Wah, itu sangat penting nih. Kenapa kita harus memaafkan diri kita sendiri? Karena kadang kita juga harus sadari nih kalau misalnya kita tuh juga manusia guys. Kayak kita kadang buat salah, kita kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak gitu. Itu normal, it's a normal thing. Jadi kalian jangan menyalahkan diri kalian ya. Terkadang juga ada variabel-variabel di luar diri kalian yang emang bisa aja membuat diri kalian tuh melakukan hal tersebut, melakukan hal negatif dan menghasilkan hal yang negatif tersebut, kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian bisa nyalain orang ya teman-teman.
Nah, dengan kalian belajar menerima kegagalan dan memaafkan diri kalian ini, kalian itu belajar untuk menerima semua yang udah terjadi. Dan kalian bisa belajar untuk memaafkan diri kalian yang emang gak perfect gitu. Kalian tuh juga cuma manusia, kayak gitu. Nah, step kedua yang aku sarankan di sini adalah kalian belajar untuk merenungkan kelebihan dan kekurangan kalian. Nah, ini tuh juga termasuk step yang penting nih. Kalau merenungkan kelebihan dan kekurangan, itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kalian mengetahui kelebihan, kalian bisa memaksimalkan hal tersebut. Dengan kalian mengetahui kekurangan kalian bisa memperbaiki atau meminimalkan pengaruh yang dikeluarkan kepada orang lain. Misalnya kayak kalian suka marah nih, jangan sampai kalian marah terus melukai hati orang lain, kayak gitu. Atau enggak, kalau misalnya kayak kalian punya kelebihan, misalnya kayak kalian pinter masak, nah itu tuh bisa banget nih kalian maksimalkan di bagian situ. Atau enggak, misalnya kayak kalian orang yang suka menolong, nah bisa kalian lakukan kegiatan volunteering. Nah itu kan pasti benar-benar memaksimalkan minat dan bakat kalian, kelebihan kalian, dan bisa dapat melihat, membantu kalian untuk menghadapi hal-hal yang emang kalian belum pernah hadapi. Jadi kayak belajar hal baru gitu loh. Nah, terus di step ketiga ini ada belajar membuat jurnal. Kenapa kita harus belajar membuat jurnal? Itu hal yang sangat penting ya guys. Kayak aku tuh nyaranin banget kalian buat bikin jurnal. Karena dengan kalian membuat jurnal ini, kalian menuliskan perasaan kalian setiap hari, apa yang kalian lakukan pada saat kalian menghadapi masalah. Nah, ini tuh hal yang sangat mudah. Hal ini merupakan cara yang mudah buat kalian mengidentifikasikan gimana ya aku bersikap, apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah, kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa mengidentifikasikan dan merenungkan lebih dalam lagi emosi negatif apa yang mesti kalian terima, perasaan kalian gimana hari ini, kayak gitu. Oke, next kita bakal lanjut ke poin keempat, dimana kita harus mengamati dan mengidentifikasikan. Kayak udah yang kita bahas tadi nih. Dengan kita mengamati diri kita sendiri juga, pattern yang kita lakukan. Misalnya contohnya nih, kayak kalian menghadapi kegagalan. Gimana nih kalian menghadapinya? Nah, itu kalian amati. Kalau misalnya emang kalian belum bisa menghadapi kegagalan dengan cara yang positif, atau nggak misalnya kalian belum bisa belajar untuk menerima emosi negatif tersebut, apa yang bisa kalian lakukan untuk deal sama masalah tersebut, kayak gitu. Dan identifikasikan hal yang membuat kalian merasa kesal. Misalnya cepet ke-trigger, cepet kesel, kayak gitu. Biasanya hal-hal tersebut itu adalah hal yang perlu dieksplor lebih dalam lagi dan lebih dilihat lagi kenapa kita bisa bereaksi sebegitunya kepada hal tersebut, kayak gitu. Terus yang kelima di sini adalah mulai ajak diri kita ngobrol dan tanyakan kabar kita. Wah, ini diri kita ke diri kita sendiri, aneh ya. Padahal semestinya orang yang nanyain kabar kita. Nah, ini juga hal penting nih guys. Kayak kalian ngajak diri kalian berterima kasih ke diri kalian, ajak diri kalian ngobrol, itu adalah hal yang penting juga untuk dilakukan sehingga kalian bisa mengetahui gimana perasaan kalian. Ini sebenarnya ada hubungannya nih sama nulis jurnal. Jadi jangan putus asa ya buat mengenal diri kalian sendiri. Banyak jalan menuju Roma. Nah, ini adalah cara-cara yang aku pakai buat mengenal diri aku. Dan mengenal diri itu adalah proses yang panjang, jadi jangan menyerah ya guys. Aku bakal selalu ada di samping kalian dan bakal terus ngebantuin kalian buat mengenal diri kalian lebih dalam lagi. So, stay tuned for the next video. Bye!